Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Seorang pencuri motor di Bandar Lampung babak belur dihakimi massa. Dua pegawai bank di Lampung Utara ditangkap karena menggelapkan uang nasabah. Ratusan ton beras bantuan pemerintah mulai didistribusikan Bulog Tulang Bawang Barat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Sebuah truk bermuatan gabah nyelonong masuk ke area dermaga 1 Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan Minggu dini hari. Beberapa petugas kaget dan langsung berlarian menghindar. Truk akhirnya terhenti setelah menabrak motor petugas ASDP dan pohon di area parkir depan dermaga. Akibat kejadian itu, truk ringsek parah. Kondektur truk bernama Anton tewas di lokasi kejadian. Sementara pengemudi truk bernama Raden Kemas Bahri kritis dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Menurut petugas, kecelakaan itu diduga disebabkan rem truk mendadak rusak saat melintasi jalan menurun saat akan masuk ke Pelabuhan Bakauheni. Truk yang kehilangan kendali itu juga menabrak palang pintu loket tiket hingga hancur. Kapal kargo Samudra Sakti 3 terbakar di perairan Laut Tarahan, Lampung Selatan Minggu siang. Kepulan asap tebal muncul dari belakang kapal. Pemadaman kebakaran melibatkan 4 kapal dari Basarnas, Takbut Pelindo, TNI, Angkatan Laut, dan Polair. Dari lokasi terbakarnya kapal kargo 26 ABK kapal selamat dan bisa dievakuasi ke kapal pembantu untuk dibawa ke daratan. Menurut petugas Basarnas, kapal terbakar saat sedang parkir menunggu giliran muat barang di Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Sebuah pabrik pengolahan getah karet di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Waipungubuan, Lampung Tengah, Sabtu siang terbakar. Kepulan asap tebal yang membumbung tinggi ke udara menyebabkan para pekerjanya berhamburan keluar menyelamatkan diri. Petugas damkar, tentara, polisi, dan pekerja pabrik saling bahu-membahu berusaha memadamkan api. Beberapa jendela pabrik yang tertutup dirusak supaya tidak ada ledakan di dalam ruangan dan bisa dipadamkan. Tidak ada yang mengetahui persis penyebab kebakaran itu, namun dugaan awal akibat korsleting listrik. Api pertama kali muncul dari ruang mesin. ya. Tiga perampok sopir truk di jalan tol ditangkap polisi Senin dini hari saat sedang pesta sabu-sabu di rumahnya. Tersangka bernama Fauzi alias Mat Dadar, Hamka, dan Rudiansyah. Ketiganya warga Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Ketiga tersangka merampok seorang sopir truk yang sedang istirahat di tempat peristirahatan jalan tol atau rest area kilometer 12B Penengahan, Lampung Selatan. Tersangka menodong korban dengan senjata tajam dan melucuti harta korban berupa ponsel dan uang.
Seorang ibu rumah tangga bernama Sami, warga desa Sudimoro, kecamatan Semakatan Gamus, diserang buaya muara. Tangan dan kakinya terluka akibat digigit buaya itu. Menurut Sami, kejadian itu bermula saat ia dan tetangganya sedang mencuci di sungai Wai Semaka yang terletak di belakang rumahnya. Sami selamat setelah mendapat pertolongan beberapa tetangganya sedang memuat pasir ke truk. Mereka dengan perahu langsung menyelamatkan Sami yang tenggelam di sungai akibat diseret buaya. Kata suhunya suhu. Warga desa Sidomulyo, kecamatan Pagardewa, Lampung Barat, mulai mengembangkan taman agrowisata buah-buahan. Pilihan itu diambil karena tanaman kopi dan sayuran kurang berkembang serta harganya tidak menentu. Peralihan tanaman di bekas kebun kopi dan sayuran itu dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Mereka menanam jeruk, durian, jambu biji, pisang, mangga, alpukat, buah naga. Bahkan warga mencoba mengembangkan pohon buah kurma karena dianggap akan menarik perhatian pengunjung. Pengunjung bisa memetik dan menikmati aneka buah itu langsung dari pohonnya. Selain itu, pengunjung juga bisa belajar menanam dan teknik menyambung bibit tanaman langsung di lokasi. Itu bagaimana menggerakkan masyarakat untuk menanam tanaman yang lain agar supaya nanti ketika memang satu komoditas itu tidak berbuah, maka dari yang lain kita masih bisa menghasilkan. Masyarakat kita itu pada ikut menanam dan mempunyai nilai tambah. Ya nanti di sini ada mungkin dus alpukatnya atau jeruknya, ya kan. Mungkin ada juga nanti ditanam buah naga, mungkin seperti itu. Buahnya bisa dipetik langsung? Ya, langsung dipetik di tempat. Dukungannya ya mungkin dari segi pemasaran bisa kami bantu sehingga nanti masyarakat bisa jadi lebih tahu dari masyarakat setempat ataupun masyarakat luas, sehingga kalaupun nanti memang terlaksana dia akan datang untuk mengunjungi wisata pertanian di Pokon Sidomulyo ini. Meski terkendala kekurangan modal, warga berharap dengan dukungan aparatur desa dan pemerintah daerah, Taman Agrowisata Buah-Buahan bisa terwujud dan perekonomian masyarakat terus bergeliat. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Terus berusaha dan semangat mencari peluang. Prinsip itulah yang dipegang Berliana, wanita warga Kelurahan Waidadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Usaha pembuatan kerupuk kulit ikan patin di rumahnya. Ia memutuskan berhenti kerja dari salah satu perusahaan swasta dan mendirikan usaha pembuatan kerupuk kulit ikan patin di rumahnya. Siapa menyangka usaha pembuatan kerupuk kulit ikan patin yang dirintis sejak 6 tahun lalu berkembang pesat. Pelanggannya pun tidak hanya dari Lampung, namun telah menjangkau hingga Palembang, Bogor, dan Jakarta. Berliana memiliki beberapa karyawan yang merupakan emak-emak tetangganya dan sejumlah mahasiswi yang mencari uang jajan tambahan. Dalam sehari, tempat usahanya memproduksi hingga 40 kg kerupuk kulit ikan patin. Ya alhamdulillah sih dengan kegiatan diniin kulit patin ini dari Bu Ana bisa membantu keuangan kami juga gitu. Bisa bantu gitulah. Harapannya supaya kulit patin ini cepat maju. Jadi bisa memberi peluang ibu-ibu yang lain untuk bisa ikutan. Jadi kita tuh bisa tahu loh Om, sebenarnya dari kulit ikan patin ini kita bisa buat kerupuk dan segala macam. Jadi kayak limbah-limbah dari ikan itu kita bisa produksi menjadi kerupuk. Ya selain itu juga, jadi kita tuh dari sini juga bisa nambah-nambahin uang jajan sih Om. Kan namanya juga kita anak kuliahan ya kan, butuh uang tambahan. Proses pembuatannya cukup mudah, seperti membuat kerupuk pada umumnya.
Hal terpenting adalah telaten, memisahkan kulit dari daging ikan, lalu dicampur dengan tepung. Berliana mendapat bahan kulit dari pabrik pengolahan ikan patin dan dari ikan patin yang ia budidayakan sendiri di samping rumahnya. Jadi motivasi ini anak sih, karena dulu kerja, terus kata anak, mah di rumah aja, kata dia. Jadinya sekarang di rumah pingin menciptain produk untuk rumahan aja, dan untuk membantu teman-teman atau kawan-kawan sekitar kita, tetangga yang memang membutuhkan untuk sehari sekitar 40 atau 30 kilo. Satu hari? Kemana aja? Harga kerupuk kulit ikan patin Rp100.000 per kilogram. Ada yang sudah dikemas dengan lebih modern dan dikirim ke toko oleh-oleh. Berliana kini senang karena bisa fokus mengasuh anak di rumah serta membantu menambah penghasilan warga sekitarnya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Jika berkunjung ke pesisir barat, tidak ada salahnya memasukkan Pantai Karundang di Desa Waisindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa dalam daftar tempat wisata yang harus dikunjungi. Selain memiliki pemandangan indah dengan hamparan pasir putih dan eksotis, keunggulan lainnya adalah lokasinya yang berhadapan langsung dengan Pulau Pisang dan Samudra Hindia. Lokasi swafoto juga bisa dieksplorasi para pengunjung, karena hampir semua latar belakang pantai sangat instagramable. Lokasinya juga mudah dijangkau, hanya sekitar 1 jam dari pusat kota Krui. Sini jalan-jalan, main ke pantai. Liburan ya? Liburan. Tahu pantai ini dari mana? Dari sanak saudara, dari family. Ada di sini. Gimana menurut Ibu penilaian pantai ini, Bu? Pantainya bersih, bagus, cantik. Masuk ke tempat wisata Pantai Karundang gratis, namun pengunjung diminta uang sukarela untuk membayar petugas kebersihan. Masuk gratis, cuman ada kebijakan dari Lembaga Himpun Pemekon atau perangkat pekon yang ada di Provinsi Utara ini membuat berita acara kesepakatan untuk kebersihan, karena kebersihan itu sukarela untuk pemberian dari pengunjung. Tidak ditarifkan, dipatokkan tidak Bang ya? Tidak. Berarti seikhlasnya Bang ya? Seikhlasnya. Pengunjung juga bisa mengajak teman atau keluarga menyeberang ke Pulau Pisang dengan menyewa perahu dengan biaya Rp20.000 per orang. Bagaimana? Siap menghabiskan akhir pekan Anda di Pantai Karundang? Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ine Hermayani beserta seluruh redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.